Jumat indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Saudaraku, Sabat sudah tiba. Bagi beberapa orang, waktu indah ini tidak boleh ditinggalkan. Mereka akan berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati pujian, doa, penyembahan, serta pewartaan firman Tuhan. Sementara beberapa orang lainnya sedang berjuang untuk segera tiba di rumah, karena perjalanan pulang dari kantor ke rumah memakan waktu yang cukup panjang. Ya, syukur-syukur mereka bisa tiba tepat waktu di rumah. Walaupun biasanya mereka hanya bisa video call dari kendaraan, paling tidak momen buka Sabat bersama dapat dinikmati dengan keluarga tercinta. Sementara yang sebagian lagi masih berkutat dengan pekerjaan mereka, sebisa mungkin mereka segera dapat mengakhiri pekerjaan hari itu sambil berdoa dalam hati. Tuhan, Engkau tahu maksud baikku. Ampuni dosaku Tuhan. Terima kasih masih mengizinkan satu Sabat lebih dekat dengan kedatangan-Mu. Ada lagi kelompok lainnya, saudara, yang acuh tidak acuh dengan Sabat. Ya, Sabat masih melekat karena dalam pemikirannya, aku masih rindu mendapatkan berkat. Tapi soal kebaktian buka tutup Sabat, ya sempat gak sempat. Yang penting orang tahu aku pemelihara Sabat. Saudaraku, mengkhotbahkan pemeliharaan Sabat jauh lebih mudah daripada mempraktekannya. Saya ulangi sekali lagi kalimat tersebut. Mengkhotbahkan pemeliharaan Sabat jauh lebih mudah daripada mempraktekannya. Banyak orang berpikir bahwa ketika saya memelihara Sabat, maka saya akan menjadi orang yang lebih rohani. Walaupun pada kenyataannya tidak demikian, saudara. Banyak orang-orang yang memelihara Sabat justru menolak Yesus. Contohnya, pada kasus pelayanan Yesus di atas dunia ini, justru mereka yang hebat dalam mengkhotbahkan pemeliharaan Sabat, mereka malah gagal mempraktikkan Sabat dengan benar. Mereka bahkan menolak dan menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada akhirnya mereka inilah yang membuat Sabat jadi tidak berharga. Mereka yang membuat Sabat sebagai simbol legalisme. Mereka juga yang membuat Sabat seperti sebuah tanda kosong yang tidak ada maknanya sama sekali. Padahal Sabat adalah sebuah tanda hubungan pribadi yang intim antara Tuhan dan kita, umat ciptaannya. Ini adalah sebuah hubungan yang hidup dan vital. Hubungan ini menekankan sifat kita manusia yang sangat bergantung kepada Allah. Itu sebabnya Sabat sangat erat kaitannya dengan penciptaan, penebusan, dan pendamaian. Abraham Heschel, seorang Jewish theologian, dia menulis, "The meaning of the Sabbath is to celebrate time rather than space. 6 days a week we live under the tyranny of things of space. On the Sabbath, we try to become attuned to holiness in time. It is a day on which we are called upon to share in what is eternal in time, to turn from the results of creation to the mystery of creation, from the world of creation to the creation of the world." Saudaraku, Sabat harus dilihat dari sudut pandang sebagai hari yang utama. Ini bukan hari pertama dalam seminggu secara kronologi, tapi ini adalah hari pertama dalam seminggu dalam hal pentingnya. Kejadian 1 ayat 26-31 adalah catatan tentang penciptaan Adam dan Hawa. Mereka diciptakan pada hari ke-6. Namun bagi Adam dan Hawa, hari pertama setelah penciptaan mereka adalah hari Sabat, bukan? Lalu apa artinya? Sebelum 6 hari pertama Adam dan Hawa bekerja, pada hari Sabat mereka datang untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka punya fellowship lebih dahulu dengan Tuhan. Itu sebabnya sangatlah penting Sabat untuk kita pelihara. Karena dengan memelihara Sabat, kita sedang menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dalam pengalaman kita, dalam pemikiran kita, dalam perencanaan kita, dan dalam kehidupan kita. Dengan memelihara Sabat, saudara, kita sedang menjadikan Allah sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Karena hanya apabila kita mengutamakan Sang Pencipta dalam hidup kita, maka semua hal lainnya akan jatuh ke dalam perspektif yang tepat. Sehingga pada akhirnya hal-hal yang sifatnya material tidak akan begitu penting bagi kita. Kenapa? Karena hal-hal rohani melampaui semua hal tersebut. Terimalah berkat Tuhan, saudaraku. Selamat hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati.